membalasnya. Ya, cukup dimiringkan saja seperti ini. Oke? Lapor, kegiatan, pelatihan, tabel medan, GP Makassar. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Istirahat! Semangat! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung Ibu. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini bertempat di Hotel Harvard Perintis, kami menyelenggarakan acara pelatihan table manner dengan memohon ridho dan izinmu. Berkamilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Mari kita sambut dengan meriah trainer kita, Bapak Abdul Rahim Amin. Kepada Bapak Abdul Rahim Amin dipersilakan. Oke, pertama-tama saya akan membagi jadi dua barisan di sebelah kiri saya. Etika yang baik, sopan dan ramah di meja makan, baik itu dalam hal menyantap makanan dan minuman, baik itu dalam hal berbicara,
dalam hal berperilaku. Ya, jelas ya teman-teman ya. 5, 6, ya, tepuk tangan. Apa? Yes, reservation. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mendapatkan undangan, ya, kursi seperti ini, ya, meja di sini, kursi di sini. Saya lakukan sendiri untuk duduk. Oke? Jadi yang dilakukan teman-teman adalah posisi seperti ini ya, kaki kiri atau kaki kanan ke belakang. 1, 2, 3. Oke? Jelas ya? Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melalui sisi sebelah kanan, berdiri di depan kursi yang telah kita tarik ke belakang. Saya sarankan jangan terlalu dekat dan jangan juga terlalu jauh. Ya, senyaman-nyamannya kita. Kalau saya nyamannya seperti ini, sisi ini. Ketika saya sudah menentukan, jangan lama ya, prosesnya cepat. Baru duduk. Oke? Oke? Posisi Anda sedang tidak makan, maka tangan Anda, kedua tangan Anda berada di atas paha. Jelas ya sampai di sini ya? Bagi skala ginjal, ketika setelah makan, bisa juga dijadikan sebagai pelindung pakaian kita dari noda-noda makanan dan pembersihan lain sebagainya untuk bagian mulut. Ya. Caranya untuk folding napkin, teman-teman boleh menyentuh napkinnya semua, lalu diangkat ke atas. Ya, oke, semua dapat ya? Semua ada? Oke, kita bagi dua seperti ini, ya. Lalu ada dua sisi nih, ada dua sisi. Nah, coba lihat ada dua sisi yang bisa kita letakkan. Lihat, ada dua sisi. Yang ini, ya. Coba pegang kedua sisinya, lalu tarik secara bersamaan ke arah yang berlawanan. Akan membentuk lipatan seperti ini. Bisa semua ya? Coba lihat. Begini, semua dapat? Siap. Ditarik sisinya dulu. Iya, yang itu, betul. Oke, bendera telah siap. Ya, ini kita lakukan ketika untuk kelas ini saja ya. Ketika realnya table manner jangan diangkat seperti ini, ya. Malu nanti ketawain kita ya. Ini agar kita semua bisa lihat, ya. Oke, saya di atas stage agar semua bisa lihat. Jadi kondisi lipatan napkin akan seperti ini. Oke? Yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menaruh napkin tersebut di atas paha kita dengan posisi seperti ini. Silakan dilakukan. Ya, taruh posisi senyaman mungkin. Ya, dan perlu Anda ketahui bahwa posisi kaki Anda ketika duduk adalah normal. Kedua kaki sejajar, ya, tidak dilipat, tidak diangkat, tidak menjuntang ke depan terlalu panjang. Seperti ini normal, selayaknya orang duduk. Semua sudah taruh di atas pahanya. Sudah ya semua ya? Oke, selanjutnya etika duduk, ya, posisi kursi diatur, makanan pendamping atau yang biasa kita nikmati sebelum menyantap hidangan pembuka setelahnya, itu appetizer ya. Perlu kita lihat tekstur roti tersebut ya, padat. Kalau mungkin sebagian teman menganggap bahwa roti itu lembut, lembek ya. Untuk roti ini metodenya adalah dipanggang ya. Jadi teksturnya agak keras. Jadi untuk roti apapun di table manner kita makan menggunakan, boleh semua memegang roti, saya persilakan sebagai tuan rumah untuk semua menikmati hidangan rotinya. Ya. Oke, silakan dibuka maskernya. Ya. Jadi tekniknya adalah roti kita potong, kita belah. Ya, di sisi satu potongannya itu hanya untuk porsi yang sekali masuk di mulut. Ya, yang sisanya diletakkan kembali ke atas piring. Nanti baru akan mengambil lagi atau akan makan lagi, baru diambil lagi, dipotong lagi. Ya, jadi nggak dimakan kayak santai-santai begini, ya, nggak dipotong, nggak boleh seperti itu. Oke, dan biasanya ada sebagian penyajian yang roti itu disertai dengan bread knife atau pisau roti. Ya,
Tapi perlu kalian pahami bahwa fungsi dari, silakan. Dipotong sesuai dengan ukuran yang akan kita makan. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu Anda juga lakukan adalah untuk tidak mengobrol atau berbicara ketika sedang mengunyah makanan. Ya, jika ada hal penting yang ingin disampaikan, sebaiknya dilakukan setelah makanan habis di dalam mulut. Oke, jika Anda merasa ada remahan di sekitar bibir Anda boleh menggunakan serbet atau napkin tersebut untuk sekap bagian bibir Anda. Oke. Sembari teman-teman menikmati roti, teman-teman kami dari Harper Perintis akan melakukan servis untuk menu awal ya. Untuk menu awal appetizer, spring roll with Thai chili sauce. Gelas, Anda boleh memegang badan gelas ketika gelas itu tidak berkaki, karena tidak mungkin ada bagian lain yang akan kita pegang, ya. Nah, ketika gelas tersebut berkaki, yang dipegang adalah kaki gelasnya. Oke, oke ya, bagian sini nggak boleh disentuh dengan tangan. Oke, angkatnya seperti ini. Bisa semua ya? Bisa dicoba. Silakan. Angkatnya tidak usah terlalu tinggi. Ya, kaki, betul. Oke. Mau dijepit dengan menggunakan 2 jari atau 3 jari, no problem. Ya, bisa senyaman Anda dan sekuat tangan Anda untuk mengangkat gelas. Ya, betul. Oke. Bagi yang mau minum juga silakan. Nah, di depan teman-teman semua itu sudah ada di serve appetizer ya. Jadi appetizer adalah hidangan pembuka yang tujuan dan fungsinya sebagai pembangkit selera makan dan porsinya kecil. Ya, jadi jangan berekspektasi. Untuk rumusnya adalah kita akan menggunakan peralatan sesuai dengan urutannya dari posisi yang paling luar. Ya, bisa dilihat dari sisi kanan teman-teman. Yang paling luar itu peralatan apa namanya? Dari sisi teman-teman, peralatan yang paling luar ya. Jadi yang sebelah kanan detailnya nama lengkapnya adalah dessert spoon. Sebelah kiri namanya dessert fork. Ya, jelas kegunaannya? Oke. Jadi itu teman-teman yang akan teman-teman gunakan untuk menyantap hidangan pembuka, yaitu appetizer spring roll. Ya. Oke. Semua sudah dapat untuk appetizernya? Jadi perlu saya ingatkan lagi, jangan memulai untuk menyantap makanan tanpa ada persilahkan. Tanpa Anda dipersilahkan oleh penyelenggara atau tuan rumah, ya. Yang sampai baru ditaruh di depannya sudah langsung disantap. Gak boleh. Tunggu tuan rumah memberikan arahan. Yang paling luar, ya. Ada yang tahu cara memegang sendok yang benar? Gak apa-apa, sampaikan saja. Ada yang tahu? Gak seperti ini, tidak seperti ini, ya. Ada yang sering nonton Korea? Yang hobinya nonton film Korea ada? Ya. Kayak gimana? Kayak gini ya. Nah, seperti itu. Mungkin inspirasinya dari situ sampai muncul istilah Korea yang seperti ini saraneo ya. Nah, karena teknik penggunaan sendok yang benar adalah seperti itu. Oke? Ya, menyantapnya pelan-pelan saja ya, dengan rapi, dengan baik, dan jangan sampai menimbulkan suara ya. Suara itu timbul karena ada benturan dari kapiliris Anda dengan plate Anda ya. Hati-hati saja.
Ingat ya, peralatan yang digunakan adalah sisi paling luar, ya, bukan sisi paling dalam. Jangan salah, meskipun sama bentuknya, tapi peralatan yang digunakan adalah dari sisi paling luar, bukan sisi paling dalam. Ya, ini sudah salah ya, sisi paling luar. Oke, meskipun sama, namun urutannya itu akan mempengaruhi ke penggunaan peralatan untuk menu selanjutnya. Jadi hati-hati, ya. Ada lagi yang keliru? Nah, ini ya, paling luar. Oke. Jangan sampai salah menggunakan peralatan ya berdasarkan peralatannya masing-masing, karena itu akan mempengaruhi penggunaan alat. Tidak ada masalah. Yang terpenting adalah posisinya mengarah ke arah jarum yang lima. Ditumpuk boleh, nggak ditumpuk boleh, asal bersamaan arah jarum yang lima. Karena kita nggak tahu ya. Oke, jelas ya. Namun ketika menurut kita itu timingnya sudah sangat-sangat lama, yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan tangan, tapi tanpa bersuara, hanya tangan saja diangkat ke atas. Yang kedua, tidak ada yang seperti itu. Cukup angkat tangan, ya. Setelah kamu saling melihat, dia akan menghampiri Anda. Ya, setelah datang baru Anda menyampaikan keluhan Anda. Hanya menggunakan spoon saja, spoon saja atau sendok sup saja. Tidak menggunakan garpu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ingat ya caranya ya, dari dalam ke depan, bukan dari depan ke dalam. Ya. Oke, sedikit demi sedikit juga tidak ada masalah, karena tidak ada yang akan mengejar Anda untuk menghabiskan makanan. Perlahan-lahan saja. Benar-benar durasinya memang lama, ya. Oke, dari dalam ke luar. Hati-hati jangan sampai susunya menetes, ya, sampai ke meja. Tidak boleh terjadi. Jadi makanya scoop di scoop jangan sampai terlalu penuh, ya. Jangan sampai terlalu penuh, karena itu akan membuat sup tersebut bisa tumpah mengenai table di meja Anda. Cukup sedikit demi sedikit, lalu masukkan ke dalam mulut, ya. Oke, good. Dari dalam ke depan, dari dalam ke depan ya, bukan dari depan ke dalam. Posisi seperti ini. Iya, iya betul seperti itu. Ya, jadi nggak usah terlalu full di sendoknya, buahnya, supnya agar tidak tumpah. Hati-hati dalam mengangkat sendok masuk ke dalam mulut. Oke, perlahan saja dinikmati. Kita
kita hanya cukup melakukan gerakan atau isyarat saja. Dan ya, hal kecil lagi yang saya tambahkan adalah ketika teman-teman berniat untuk membersihkan atau menghabiskan keseluruhan hidangan supnya, ya biasanya kan ada sisa-sisa tuh cairan atau krim dari sup itu yang teman-teman ingin sebenarnya habiskan. Cuman kalau dalam posisi seperti ini sangat sulit untuk menjangkau. Saya jelas ya, seperti ini. Jangan mengangkat mangkok supnya, apalagi sampai terlepas dari pembalasnya. Ya, cukup dimiringkan saja seperti ini. Oke, posisi seperti ini jika sudah selesai untuk menikmati hidangan sup. Untuk para teman-teman pramu saji, akan segera mengangkat sup teman-teman semua. Anda mengenal karakter tersebut, Anda boleh mencari bahasa yang sesuai agar pihak penyelenggara tidak tersinggung. Ya, tidak ada paksaan. Yang mana dulu ini? Ya, di belakang dulu. Saya sabar. Ya, silakan berdiri boleh, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Perkenalkan, nama saya Rabi Susanto Dayamanawar. Saya ingin bertanya bagaimana kalau kita sebentar makan, terus emergency mungkin mau keluar ke toilet, apakah ada izin mungkin langsung saja keluar atau ada tindakan yang diusulkan lain? Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukan konfirmasi atau izin. Ya, jika pihak penyelenggara atau tuan rumah ada di dekat Anda boleh langsung meminta izin kepada penyelenggara atau tuan rumah. Namun jika penyelenggara atau tuan rumah berada jauh dari Anda, hanya cukup saja excuse ke orang-orang yang ada di meja Anda. Ya, maka ibu saya mau izin, saya mau kamar itu dulu. Nah, posisi Anda sedang makan, terus Anda tiba-tiba ingin ke belakang, ya. Dan harus Anda lakukan adalah memberikan isyarat untuk posisi peralatan makan Anda. Posisinya seperti ini, sisi kanan, sisi kiri seperti ini. Ya, jadi dari teman-teman pramu saji, ketika lewat di sekitar meja Anda terus melihat isyarat seperti ini, teman-teman tidak akan melakukan kelirapan terhadap makanan Anda. Ya, maaf Mas ya. Ya, silakan Mas. Berdiri, sebutkan nama, lalu pertanyaannya Mas. Sok, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kakak atas nama Muhammad Rizky Rijal ingin bertanya, bagaimana tata krama ataupun aturan di dalam saat melakukan makan dan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat makan? Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana aturan atau attitude yang dilakukan setelah makan yang apabila ingin meninggalkan tempat makan tersebut? Terima kasih. Bila mana kita sedang melakukan kegiatan makan, antara mau main course atau appetizer atau apapun, tiba-tiba ada misalnya kita bersin atau batuk gitu, itu kan dengan sesuai dengan yang tadi diperlihatkan oleh teman kita, ya. Jari telunjuk berada di posisi atas leher pisau itu, ya. Garpu juga seperti itu, di atas lehernya. Gunanya agar bisa sama-sama kuat menekan makanan ke bawah. Jadi ketika dipotong tidak loncat si makanannya, ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Begini, boleh. Ya. Jadi enggak kayak model pegang pulpen, bukan pegang pulpen. Ini masuk ke dalam. Ya, betul. Ya, bukan pegang pulpen kan? Pegang pulpen kan seperti ini. Ya, dia masuk ke dalam. Ini. Ya, masuk ke dalam. Nah, ini sudah betul. Nah, saya rasa ini juga bisa posisi seperti ini. Nah, ya, betul. Kalian. Oke, begini. Ya, seperti itu ya. Jadi ini menekan, dijepit, dan ini memotong. Ya, semua bisa ya? Coba dipraktekkan.
Ya, betul. Bagus, keren. Telunjuknya jangan terlalu di atas, paling bottom di atas leher pisau. Ya, karena ini adalah sudah bagian dari yang menyentuh langsung makanan. Oke, silakan. Seperti ini, baiknya ya, agar kuat ya, masuk ke dalam seperti ini. Ya, itu bagus buat sisa garpunya. Coba. Bisa? Saya bantu Mas ya. Maaf. Ya, telunjuknya di sini. Iya, oke. Bisa. Jadi cara menatanya lebih enak, lebih kuat. Ya, yang lain juga bisa coba. Yang cewek gimana? Aman? Sebelah sini, oke, good. Sebelah sini, mantap. Oh, hebat semua, luar biasa. Bisa dibawa pergi ke restoran, Pak. Ya, semua bagus, bagus. Bisa yang satu ya. Nah. Ya, harus diusahakan dipelajari lebih awal. Ya, memotong dengan cara mengiris ya. Gerakan, iya, dari depan ke belakang, bukan hanya ditekan saja ya. Jadi diayunkan dari depan ke belakang. Oke, mantap. Ya, seperti itu ya, menggunakan tangan kanan. Ya. Oke. Oke. Oke, perlahan saja untuk menikmati hidangannya. Gak usah terburu-buru. Ya, telunjuknya jangan lupa selalu dibiasakan ya. Dibiasakan memegang peralatannya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Mau sebelah kanan letakkan di tempat itu ya, ini sebagai tanda bahwa kursi tersebut masih ada orangnya dan masih akan di tempat. Ya, betul ya, dibiasakan ya. Sekarang jadi ketika akan berdiri, naikkan sedikit bagian belakang Anda, lalu dorong kursinya sedikit ke belakang atau posisi Anda nyaman untuk berdiri ya, lalu keluar dari arah sebelah kiri Anda, karena Anda masuk dari sisi kanan, keluarnya harus dari sisi kiri. Akan terlihat seperti ini ya, betul ya, sangat-sangat tidak etis, tidak ada estetika. Yang saya sarankan ya teman-teman bisa lakukan adalah memohon izin meninggalkan tempat duduk itu sementara, sembari teman-teman ke area belakang, mungkin ke kamar kecil untuk membersihkan gigi Anda. Oke, terjawab Mas ya. Kemudian yang kedua. Oh, oke. Mengenai pendapat ya, ada yang mengatakan bahwa oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon izin, perkenalkan Cata atas nama Afif Fauzan Priyono. Ingin bertanya, pertanyaan saya, apakah ketika kita telah melaksanakan pelatihan table manner pada hari ini, bisa tidak kami menerapkan pada saat kegiatan makan-makan selanjutnya, atau ada kegiatan tertentu yang mewajibkan untuk menerapkan table manner ini? Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah pada saat kita diberikan kesempatan untuk menyantap makanan, ada aturan misalnya daging terlebih dahulu, sayuran terlebih dahulu, atau tergantung dari konsumen itu sendiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Sebelum kita ke sesi dessert atau acara undangan yang resmi, itu saja ya saya jelaskan dan jawab secara pasti bahwa tidak semata-mata hanya untuk itu saja ya. Table manner bisa teman-teman lakukan ya, bahkan dimanapun dan apapun makanannya. Kolaborasi
variasi dari coklat dan juga kafe, ya. Oke, untuk dessert lebih cenderung ke taste-nya yang manis. Karena selayaknya hidangan penutup itu akan ditutup dengan yang manis-manis. Yang manis itu yang mengenyangkan, ya. Oke, saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk menikmati hidangan dessertnya. Silakan. Maaf, jadi peralatan yang kita gunakan adalah peralatan yang paling terakhir ya. Sudah tidak ada lagi peralatan yang lain kan? Jadi secara otomatis yang digunakan adalah dessert spoon dan juga dessert fork. Oke, silakan. Bagian menu kali ini akan ada bagian yang mungkin tidak seharusnya untuk kita konsumsi ya, karena di situ ada saya lihat slice orange ya, tapi sudah beserta dengan peelnya, dengan kulitnya ya. Jadi untuk kali ini saya tidak mengharuskan Anda untuk makan semua ya, jangan sampai dipaksa sampai biar kulitnya juga. Kita dari risiko makanan jatuh, tumpah dan lain sebagainya. Beberapa bagian makanan yang masih tersisa atau Anda tidak mampu atau tidak ingin untuk menghabiskannya, silakan disisihkan ke bagian sisi dari piring Anda, plate Anda. Jangan melakukan pembicaraan, jangan berbicara ketika Anda sedang mengunyah. Jika Anda ingin memberikan penyampaian, sebaiknya selesaikan dulu atau habiskan dulu makanan yang ada di dalam perut. Posisi tangan jangan terlalu dekat dengan kepala peralatan makannya, ya, karena itu sangat dekat dengan kontaminasi dari tangan Anda ke makanan yang disajikan. Berdiri dari sisi kiri, ya. Sangat-sangat lebih baik kalau teman-teman sempatkan untuk kembalikan posisi kursi seperti semula. Oke, selesai. Saya kasih kesempatan buat yang cewek. Ya. Maaf ya, yang lain ya. Maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mau izin bertanya. Pertama, perkenalkan nama saya Syahriatul Ramadana. Pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Sindian Saria. Pertanyaan saya, jika sedang melaksanakan perjamuan, lalu kemudian yang disajikan itu dalam bentuk prasmanan, jika ingin mengambil menu makanan, apakah ada aturan khusus, misal dari menu sebelah kiri, sebelah kanan, atau bagaimana? Terima kasih. Saya menunya ya. Terima kasih. Jadi untuk table manner di perjamuan, prasmanan atau buffet ya, itu sering kita jumpai di hotel. Paling sering sih karena kami di hotel mainnya kayak gini yang banyak, jadi sistemnya prasmanan. Nah, dari kami untuk penyusunan menu itu ya, dari sebelah kanan itu adalah appetizer ya, terus menyusul di sampingnya adalah soup ya, baru setelahnya itu adalah main course. Main course-nya biasanya itu ada nasi putihnya ya, ada mie gorengnya atau mie apanya. Silakan Mas, namanya siapa? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan, kata dari PP Makassar. Ada
Adapun kesan dan pesan saya itu saya bisa lebih mengerti tata krama dalam makan dan bagaimana cara lebih bagus lagi dalam makan. Saja Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya untuk malam ini, untuk hari ini ya. Saya harap apa yang telah kita sharekan hari ini bisa betul-betul bermanfaat buat kita semua. Teman-teman bisa dipahami, dicerna ya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, sepenuhnya itu adalah dari saya. Saya dari lubuk hati yang terdalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun harapan dan doa saya agar teman-teman semua bisa paham ya, menyesuaikan dan mengimplementasikan materi tebal benar ini di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya, mewakili manajemen Harvard Perintis Makassar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PIP Politeknik Ilmu Pelayaran dan juga teman-teman Taruna dan Taruni Aminnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Iya, tepuk tangan. Kita bersama dulu ya di depan.